Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membagikan di mana salah satu mantan pengurus PSSI buka-bukaan di depan Bapak Erick Thohir tentang kepengurusan PSSI yang lama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi mungkin di antara teman-teman di sini saya yang pernah ada di dalam PSSI dari 2003 sampai di eranya Bang Nyala, saya masih di PSSI. Kemudian tanggung jawab saya utama dulu 2003 sampai 2005 dari Nurdin Halid adalah cari sponsor sebanyak-banyaknya. Saya di marketing dan promosi waktu itu, Pak. Kemudian saya juga satu dari gerbong pertama yang memisahkan diri dari PSSI dan terbentuknya PT Liga atau Badan Liga pada saat itu. Dan di situ salah satu, alhamdulillah salah satu legasi yang saya tinggalkan di Badan Liga adalah saya yang membidani Pak Erick pada saat itu. Setiap produk PSSI termasuk Liga itu PSSI lah yang membayar ke televisi, blocking time. Kemudian pada saat Badan Liga dipisahkan, saya membidani di situ bagaimana agar televisi lah yang membayar Liga kita. Mulai dari 15 juta per pertandingan waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke 400 miliar per musim. Nah, maksud saya apa? Agak sulit, saya juga gak apa-apa nih, karena saya termasuk yang paling vokal mengikuti Twitternya Pak Erick. Saya juga di grup kita, grup WA itu, Rebus Sepak Bola Nasional, bahwa agak sulit untuk kita mencerna bagaimana upaya dari Pak Erick yang bersih untuk membersihkan PSSI jika beberapa sosok yang selama ini kita kenal ikut merusak sepak bola masih berada di situ. Dan posisi mereka sangat sentral, termasuk di PT Liga sekalipun. Gitu. Nah, kalau nggak ini saya lebih soalnya. Ya nggak apa-apa. Dia cuma nggak mau sebut nama. Itu yang pertama. Jadi kita yang kedua, walaupun Pak Erick baru masuk ke PSSI, tapi saya yakin bahwa Pak Erick sudah sangat lengkap informasinya tentang itu. Ditambah sudah bukan rahasia umum, dan saya pernah menghadiri 2 kali, Pak, dari 2009 sampai 2019, bagaimana negosiasi untuk membeli gelar juara Liga itu. Saya pernah melihatnya secara langsung. Jadi buat kita yang sangat memahami itu mengatakan simpel begini. Bisa jadi saksi itu. Bisa. Kalau yang itu dibutuhkan bisa demi kebaikan sepak bola Indonesia. Berani kan? Berani, nggak apa-apa. Saya di sosmed aja berani selama ini. Mungkin satu-satunya yang berani terbuk sepak bola nasional itu saya. Terutama pasca kanjuruhan itu. Saya ikutin terus, Pak. Gitu ya, ikut ya, Pak. Gitu. Jadi kebanggaan untuk jadi juara Liga buat yang tahu bagaimana sebelumnya itu nggak ada. Karena itu dinegosiasikan, gitu. Nah, menyangkut transparansi, ini tadi udah sempat dijawab oleh Pak Erick bahwa problemnya adalah karena data-data itu hilang. Coba kita mulai mendapatkan data yang paling dekat aja dulu, Pak. Di zamannya Pak Iwan Bule misalnya, pasti kan masih ada tuh, masih hangat, masih lengkap. Nggak mungkin hilang kecuali dihilangkan. Dan kalau misalnya untuk mendapatkan data lengkap keuangan di zamannya Pak Iwan Bule saja masih sangat sulit, maka yakinlah bahwa keberadaan beberapa sosok sentral di tokoh-tokoh kunci di PSSI itu yang mungkin membuat itu semakin kabur untuk didapatkan. Jadi ibaratnya sih kata Baharudin Lopa, bagaimana PSSI itu bisa bersihkan kalau sosok sentral di PSSI dan di PT Liga, sosok sentral itu orang yang kita kenal, maaf, kita nggak usah munafik lah. Yang kita kenal sebagai sosok yang ya sapu kotor itu bermain. Dan kalau ada waktu silakan kapan aja saya bisa sebutkan kapan saya melihat itu, tahun berapa, siapa yang hadir di situ untuk negosiasi juara Liga. Itu contoh misalnya, contoh. Nah ini mungkin agak tajam tapi ya nggak apa-apa. Saya ini sama Akmal mau bilang ini off the record. Jadi gini. Pertanyaannya. Saya rasa
gini loh. Pertanyaan terbukti nggak itu apa yang Bukan. Ini kan era demokrasi. Dan dua kali yang saya lihat itu Pak memang betul juara liganya. Benar. Benar. Ini kan era demokrasi. Benar. Ya kan? Dan saya rasa ada dua yang kita harus sepakatin. Ya. Rule, ya, satu rule of the game, Ya. yang kedua rule of law. Ya. Betul, betul. Ya, sekarang gini, tadi kan teman-teman bilang lokomotifnya beda, gerbongnya sama. Tapi Iya. by rule of the game nggak salah. Ya, statutanya nggak salah. Nah, bagaimana menyelesaikan problem itu? Ya, rule of law. Itulah kenapa saya mendorong yang namanya bersih-bersih itu tadi. Gitu. Karena dengan itu dia nggak akan pandang bulu dengan rule of the game-nya. Karena rule of law-nya kan masuk gitu. Nah, ini yang memang ya saya terus terang memang bertahap ngelakuin itu. Nah, Karena tadi kan saya nggak mungkin menuduh seseorang tanpa data dan fakta. betul. Makanya ini yang saya melakukan dengan cara-cara bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk tadi usulan mungkin perlunya satgas dari perwakilan publik ya. Saya sangat setuju. Independen. Bagus banget. Sangat setuju menurut saya. Saya rasa indikatornya jelas. Salah satu yang membuktikan bahwa banyak orang di dalam PSSI sekarang yang memang belum sesemangat Pak Erik atau belum sejalan dengan Pak Erik untuk membersihkan sepak bola Indonesia adalah begitu sulitnya dapat data keuangan itu, Pak. Padahal PSSI ini bukan warung jalanan yang seperti kata tadi tulisan tangan, nggak mungkin. Pasti siapapun pengurusnya dari puluhan tahun lalu pasti disimpan tuh dengan rapi. Tapi kok begitu sulit ketemu itu? Tim keuangan yang baru sudah mulai aktif. Oke. Ada 3 orang dari saya langsung. Dari dalam atau dari luar? Dari luar saya. Nah,